Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini mengenai efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto rupanya tidak mengenai DPR dan MPR. Pihak DPR bahkan mengaku tidak tahu kabar ini, kok bisa? Ada apa di baliknya? Bagaimana respons pegiat parlemen terkait hal ini? Harian Kompas menurunkan berita dengan tajuk DPR dan MPR lolos pemotongan anggaran, ada alasan politik? Nah, seperti apa beritanya mari kita simak bersama. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Efisiensi anggaran yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto rupanya tidak mengenai DPR dan MPR. Pihak DPR bahkan mengaku tidak tahu kabar ini. Kok bisa? Ada apa di baliknya? Bagaimana respons pegiat parlemen terkait hal ini? Like, comment, subscribe, dan share. Pagu anggaran DPR 2025 sebesar 6,6 triliun rupiah dan MPR sebesar 969 miliar rupiah masih utuh, tidak kena efisiensi. Sebaliknya Dewan Perwakilan Daerah terkena efisiensi anggaran. Pagu anggaran DPD di tahun 2025 yang mencapai 1,3 triliun rupiah diproyeksikan ada efisiensi sekitar 511 miliar rupiah. Sekjen DPR Indra Iskandar menyebut tidak pernah tahu bahwa DPR tidak ditarget efisiensi anggaran. Namun ia mengatakan sampai saat ini anggaran DPR masih terblokir 50%. Terlepas dari itu, ia juga mengklaim bahwa pengelolaan anggaran DPR efisien. Oleh karena itu, kini pihaknya tengah mengidentifikasi pos-pos anggaran yang bisa dihemat. Sementara itu, Sekjen MPR Siti Fauzia mengungkapkan MPR memang tidak terkena efisiensi anggaran di 16 komponen yang menjadi perhatian pemerintah. Sebab sejak lama MPR sudah mulai menerapkan efisiensi terhadap komponen-komponen tersebut. Namun untuk anggaran perjalanan dinas, Siti mengaku masih 50% diblokir Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut baru bisa dikeluarkan jika mendesak. Itu tadi pembelaan DPR dan MPR soal lolos efisiensi anggaran. Lalu bagaimana respons pegiat parlemen terkait hal ini? Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi Lucius Karus, Minggu 2 Februari 2025 mengatakan pemerintah pasti punya alasan memotong dan mempertahankan anggaran sejumlah kementerian lembaga pada tahun 2025. Kemungkinan itu disesuaikan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk tahun ini. Akan tetapi mempertahankan jatah anggaran pada sejumlah lembaga dan program yang cenderung inefisien, jelas memperlihatkan inkonsistensi pemerintah mendorong efisiensi. Menurut Lucius, efisiensi anggaran DPR MPR tak sekadar soal teknis anggaran, tetapi lebih penting adalah memberikan teladan, sikap berhemat demi tujuan negara yang lebih mendesak. Kalau melihat detail peruntukan anggaran DPR atau MPR, ada beberapa program rutin yang seharusnya bisa diefisienkan pelaksanaannya, misalnya anggaran reses, kunjungan luar negeri, dan sosialisasi 4 pilar MPR yang sejauh ini tidak terungkap hasilnya di publik. Akhirnya Lucius pun menyebut jika anggaran dua lembaga di Senayan Jakarta itu tidak dipotong, sangat mungkin dilandasi pertimbangan politik, sebab pemerintah sangat membutuhkan dukungan DPR untuk kelancaran misi menghemat anggaran. Persetujuan DPR akan menjadi karpet merah bagi pemerintah untuk leluasa mengutak-atik anggaran yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025. Lebih dari itu, pemerintah juga masih mengharapkan dukungan parlemen demi memudahkan kerja politik pemerintah. Sebelumnya, efisiensi anggaran belanja tersebut tertulis dalam Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo Rabu 22 Januari 2025. Efisiensi anggaran 306,69 triliun rupiah tersebut berasal dari anggaran belanja kementerian lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah dan transfer ke daerah 50,59 triliun rupiah. Presiden juga meminta pembatasan belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar. Biaya perjalanan dinas misalnya diminta dipangkas hingga 50%. Efisiensi dikecualikan bagi belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
Merespons pemotongan anggaran kementerian lembaga ini, belakangan juga ramai soal Menko PMK Pratikno akan membahas soal work from anywhere atau bekerja dari mana saja dengan Menpan RB Rini Widiantini. Mencuat juga soal meniadakan lembur. Kalau seperti ini, bagaimana menurut sahabat Kompas?